Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catur Mewolendari dengan NIM 23106111200024. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Konservasi Sumber Daya Hutan dengan judul Tantangan dalam Konservasi Hutan, subjudul Analisis Mendalam Tantangan dan Solusi Pelestarian Hutan di Indonesia. Lanjut ke pendahuluan. Konservasi hutan adalah upaya menjaga keberlanjutan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi hutan. Yang kedua, hutan berperan penting sebagai paru-paru dunia, penyimpan karbon, penyedia keanekaragaman hayati, dan penyangga kehidupan manusia. Lanjut yang nomor 3, yaitu tantangan besar muncul akibat tekanan aktivitas manusia dan perubahan lingkungan global. Yang terakhir, ada materi ini mengulas 5 tantangan utama beserta penyebab, dampak, dan pentingnya upaya penanganan. Lanjut, ada deforestasi dan degradasi hutan. Deforestasi yaitu penghilangan hutan secara permanen untuk keperluan lain seperti perkebunan, pertanian, pemukiman, dan industri. Lanjut, ada degradasi hutan, yaitu penurunan kualitas ekosistem hutan akibat penebangan tidak berkelanjutan, kebakaran hutan, atau bencana alam. Penyebab utamanya yang pertama ada ekspansi lahan perkebunan kelapa sawit dan pertanian komersial. Selanjutnya ada pembangunan infrastruktur seperti jalan, bendungan, dan pemukiman. Lanjut, ada kegiatan penebangan ilegal dan lemahnya pengawasan tata kelola. Dan lanjut yang terakhir, yaitu kebijakan tata ruang yang kurang berpihak pada konservasi. Dampak deforestasi dan degradasi hutan, yaitu hilangnya habitat alami dan punahnya spesies endemik. Seperti ada gangguan siklus hidrologi, erosi tanah, dan meningkatnya resiko banjir serta longsor. Lanjut, penurunan kualitas udara dan berkurangnya stok karbon yang memperburuk perubahan iklim. Dan yang terakhir, ada kehilangan potensi ekonomi jangka panjang dari jasa ekosistem hutan. Upaya penanganan deforestasi dan degradasi hutan. Yang pertama, ada reboisasi dan rehabilitasi lahan terdegradasi. Yang kedua, ada penegakan hukum terhadap penebangan ilegal. Yang ketiga, ada pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan sertifikasi pengelolaan hutan lestari. Perubahan iklim. Perubahan pola cuaca global jangka panjang akibat peningkatan gas rumah kaca. Penyebab perubahan iklim: pembakaran bahan bakar fosil untuk energi dan transportasi, seperti deforestasi yang mengurangi penyerap karbon, dan aktivitas industri dan pertanian intensif. Lanjut, dampak perubahan iklim. Perubahan pola curah hujan dan suhu ekstrim yang memengaruhi pertumbuhan pohon, seperti meningkatnya frekuensi kebakaran hutan, pergeseran distribusi spesies tanaman dan satwa liar. Ada illegal logging dan perambahan hutan. Illegal logging yaitu penebangan pohon tanpa izin resmi, merusak ekosistem hutan dan mengurangi stok kayu jangka panjang. Selanjutnya ada perambahan hutan, yaitu penggunaan kawasan hutan secara ilegal untuk pertanian, pemukiman, atau perkebunan. Lanjut, yaitu ada penyebab, dampak, dan upaya dari kegiatan illegal logging dan perambahan hutan. Yang pertama ada penyebab, yaitu lemahnya pengawasan pemerintah dan aparat hukum, seperti pemerintah pasar yang tinggi terhadap kayu dan lahan, korupsi dan konflik kepentingan dalam tata kelola kehutanan. Selanjutnya, ada dampak, yaitu hilangnya habitat satwa liar dan punahnya spesies langka.
Yang pertama seperti erosi tanah, sedimentasi sungai, dan bencana alam seperti banjir. Yang kedua, yaitu mengurangi potensi pendapatan negara dari sektor kehutanan. Yang terakhir ada upaya, yaitu peningkatan pengawasan dan sanksi hukum. Yang pertama, penggunaan teknologi pemantauan hutan, misalnya dari satelit. Yang kedua, yaitu memberdayakan masyarakat lokal melalui pengelolaan hutan berbasis komunitas. Yang terakhir, ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, yang pertama itu ada konservasi hutan menghadapi tantangan kompleks seperti deforestasi, perubahan iklim, illegal logging, konflik lahan, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Yang kedua, setiap tantangan memiliki penyebab dan dampak serius terhadap lingkungan dan sosial. Yang terakhir yaitu diperlukan sinergi pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi lingkungan untuk melestarikan hutan. Partisipasi aktif masyarakat dan kebijakan berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan konservasi jangka panjang. Mungkin ini terakhir penjelasan dari materi yang saya sampaikan. Bila ada kesalahan atau kekurangan dari penjelasan yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.